Ya, selamat pagi adik-adik yang Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah Minggu IMP AGPB Pamase. Nah, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita akan menyanyi lagu dari puji-pujian. Judulnya Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, untuk itu kita bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri. Kalau sudah kita bangkit berdiri, mari kita nyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan dalam ibadah ini. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masih tetap dalam keadaan berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan pada minggu pagi ini, sehingga kami dapat kembali berkumpul meskipun dalam keadaan COVID-19 dan melalui video daring ini. Kita kiranya tetap terus memberikan kami semangat dan terus menguatkan iman kami dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Untuk itu ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan juga untuk Kak Vinda yang akan membawakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau juga kiranya memberkati dia. Allah Bapa dalam surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Ketemu lagi dengan Kak Vinda. Kakak akan mengajar untuk adik-adik di kelas anak tanggung dan anak kecil. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, mari semuanya kita persiapkan hati dan pikirannya kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang memberikan kepada kami hikmat, kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberkati ibadah ini. Saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Biar kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua, berikan kami hikmat, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan mempersiapkan Alkitabnya kita. Kakak mau semua pegang Alkitabnya. Sudah? Ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus. Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Kakak ulang, Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Adik-adik buka dulu. Kalau adik-adik belum dapat, adik-adik bisa pause video ini. Nanti kalau adik-adik sudah dapat, baru play lagi. Sudah dapat? Nah, kakak akan bacakan untuk kita semua Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepada kita. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita sudah baca Alkitab, semuanya boleh duduk kembali. Kakak mau tanya, ada tidak yang ingat, ini kan sekarang kita sudah ada di bulan Agustus. Nah, bulan-bulan sebelumnya itu banyak kejadian-kejadian di televisi, termasuk yang kemarin itu ada yang meledak. Itu meledak di negara apa namanya? Libanon. Nah, di Libanon. Terus sebelumnya ada juga banjir di sekitar daerah Sulawesi. Namanya tempatnya apa? Di kota Masamba. Terus ada juga virus COVID di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Yang pertama kali kena itu ada negara namanya Cina. Nah, jadi kita itu sudah diciptakan sama Tuhan beragam-ragam. Jadi meskipun itu di seluruh dunia, tapi baik di Indonesia, baik di Libanon, baik di Cina, Tuhan ada di sana dan Tuhan sedang memulihkan keadaannya kita. Adik-adik dan kakak harus percaya. Nah, kakak mau lanjutkan ceritanya ini. Jadi kita sedang bercerita tentang apa? Di dalamnya disebutkan tentang surat untuk jemaat di Efesus. Surat untuk jemaat di Efesus ini ditulis oleh siapa? Rasul Paulus. Saat itu Rasul Paulus lagi ada di dalam penjara.
Nah, apa hubungannya dengan yang tadi yang beragam-beragam itu? Kakak mau ceritakan. Jadi Rasul Paulus ini sampaikan kepada jemaat di Efesus kalau jemaat di Efesus itu harus mengasihi semua orang. Kenapa? Karena di sana terbagi dua adik-adik, ada golongan Yahudi, ada non-Yahudi. Nah, golongan yang Yahudi ini selalu merasa kalau seharusnya itu berita Injil untuk kita saja, orang-orang Yahudi, tidak perlu orang-orang yang non-Yahudi. Mereka itu tidak disuka sama Tuhan, mereka tidak kenal Tuhan, jadi tidak usah kasih mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Di sini Paulus meluruskan kalau ternyata keselamatan itu Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menebus semua orang seluruh dunia. Sama seperti yang sekarang, terserah itu mau di Libanon kek, di Indonesia kek, di Mamasa kek, di Cina. Pokoknya Tuhan Yesus datang itu untuk semua orang. Jadi Rasul Paulus mau bilang seperti itu. Kasih karunia Tuhan itu dirasakan oleh semua orang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Jadi kita juga sebagai murid Tuhan Yesus, anak-anaknya Tuhan Yesus, seharusnya apa? Meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Tuhan Yesus datang untuk menebus semua orang yang ada di dunia ini, maka berarti adik-adik dan kakak juga harus berlaku baik kepada semua orang yang ada di dunia ini. Semua orang yang ada di sekitarnya kita. Jangan pilih-pilih teman. Misalnya, saya mau berteman deh dengan dia soalnya dia kaya. Saya mau deh berteman saja sama dia soalnya dia pintar. Kalau temanku yang biasa-biasa, ya nggak usah dijadikan teman malas gitu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berteman dengan semua orang karena Tuhan Yesus tidak memandang orang. Tuhan Yesus juga berteman dengan semua orang, bahkan menyelamatkan dan menebus dosa semua orang gitu. Hari ini kita belajar tentang itu adik-adik. Jadi setelah hari ini adik-adik harus berjanji bahwa adik-adik tidak boleh lagi pilih-pilih teman. Karena apa? Karena Rasul Paulus bilang bahwa keselamatan itu bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang yang pertama sekali mengenal Tuhan, tapi untuk semua orang. Dan kita juga harus berlaku begitu seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, untuk berteman dengan semua orang, tidak boleh pilih-pilih. Kalau ada teman kita yang dari Jawa, yang dari Batak, yang dari Ambon, yang dari Papua, yang dari Kalimantan, Sulawesi, semua harus kita jadikan teman, tidak boleh pilih-pilih. Apalagi kalau untuk melakukan kebaikan. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman adik-adik yang mungkin berkekurangan, juga harus dibantu. Firman Tuhan hari itu belajar tentang ini, biar kiranya adik-adik boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kakak kasih tugas ayat hafalan dari Mazmur pasal 9 ayat 2. Kita buka sama-sama. Mazmur pasal 9 ayat 2, kakak bacakan Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi firman Tuhan di ayat hafalan ini bilang kalau kita harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, melakukan kebaikan kepada sesama, itu kepada semua orang. Sekian firman Tuhan hari ini, biar kiranya kita semua boleh diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ada yang baru dari ibadah minggu hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang adik-adik berikan nanti boleh digabungkan ke mama dan papanya untuk dibawa ke gereja kita atau ditransfer. Mari persiapkan uang persembahannya kita, persiapkan hati dan pikiran kita juga untuk memberikan dengan tulus hati. Dan persembahan akan dijalankan, kita akan menyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah
Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak hitung sampai 3, kita akan mulai berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kasih setia Tuhan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami, sehingga kami pada minggu hari ini ya Tuhan, karena kasih karunia Tuhan juga boleh beribadah, boleh bangun dengan nafas yang baru. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus telah memberkati kami dalam belajar firman Tuhan. Biar kiranya kami boleh belajar untuk tidak pilih-pilih teman, untuk selalu berbuat baik kepada sesama kami ya Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus inginkan dan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kondisi negara kami, di mana ada bencana alam yang terjadi yang dirasakan oleh teman-teman kami di Masamba. Biar kiranya Tuhan Yesus yang menolong, menggerakkan hati setiap orang yang berlebih sehingga dapat memberikan bantuan. Untuk setiap relawan Tuhan Yesus berkati, untuk setiap tenaga medis Tuhan Yesus berkati, untuk setiap kepolisian, tentara, penjagaan Tuhan Yesus juga berkati, agar dalam masa-masa ini mereka semua dapat terlindungi ya Tuhan, dan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk beberapa bencana yang terjadi di dunia ini, biar kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan. Terkhususnya untuk kami di Indonesia, di kota Makassar ini yang masih beribadah di rumah karena virus ini, pandemi ini. Tuhan Yesus tolong pulihkan negeri kami, tolong pulihkan kota ini. Kami rindu Tuhan Yesus untuk bermain lagi bersama dengan teman-teman kami, bersekolah lagi, bertemu di dalam gereja dan memuji memuliakan nama Tuhan secara langsung. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami yang mungkin ada yang sakit. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus yang sembuhkan teman-teman kami. Begitu juga untuk papa dan mama kami, untuk keluarga kami di sekitar kami. Tuhan Yesus jaga dalam setiap aktivitasnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tumbuh kembang kami dalam masa-masa ini. Biar kiranya Tuhan Yesus terus menjaga kami sehingga kami boleh tetap sehat-sehat, dan kami dapat senantiasa menjadi anak Tuhan yang baik dan setia, dapat tumbuh dengan baik ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Finda tadi. Kiranya kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Kita tetap menyampaikan kabar kebaikan, kita tetap berteman kepada siapapun teman kita tetap memberikan kebaikan bagi keluarga kita, teman kita, dan siapapun yang kita temui. Dan biarlah Kristus tetap ada di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita nyanyi lagu, yaitu judulnya Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah di hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, tolong berkati kehidupan kami dari hari ini hingga seterusnya. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kakak berharap ibadah hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik, dan adik-adik bisa belajar supaya tidak pilih-pilih teman dan tetap berbuat baik kepada semua orang. Kakak Finda dan kakak Doni atas nama kakak Layan, mewakili kakak-kakak Layan yang lain, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai ketemu di ibadah hari Minggu selanjutnya.